Pernah kebayang nggak kalau ruang kelas itu sebenarnya bisa jadi medan pertempuran paling kuat buat ngelawan ketidakadilan? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya pendidikan bisa jadi senjata pamungkas untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Coba deh, kita berhenti sejenak dan renungin, apa iya setiap orang itu mulainya dari garis start yang sama? Pertanyaan yang kelihatannya simpel ini justru jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Nah, kalau jawaban dari pertanyaan tadi adalah enggak, disitulah kita mulai ngomongin soal ketidakadilan sosial. Ini bukan cuma soal nasib buruk loh, ini adalah sebuah sistem yang sengaja atau tidak sengaja menciptakan jurang pemisah antara hak dan kesempatan. Dan akibatnya, ada sebagian orang yang secara sistematis tertinggal di belakang. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah dulu masalahnya. Lalu, kita lihat bagaimana pendidikan bisa jadi solusi. Setelah itu, kita kupas tuntas 3 pilar perubahannya. Lihat apa saja rintangan di tengah jalan, dan kita akhiri dengan sebuah cetak biru aksi yang konkret. Siap? Mari kita mulai. Oke, bagian pertama kita perlu paham dulu akar masalahnya itu apa. Lalu pertanyaannya, solusinya apa dong? Nah, disinilah pendidikan masuk ke panggung utama sebagai kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Ada satu kutipan legendaris yang kayaknya pas banget jadi inti dari argumen kita. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Ini bukan cuma sekedar kata-kata manis ya, ini adalah premis, sebuah landasan dasar yang akan kita bedah lebih dalam. Jadi gimana sih cara kerjanya? Kok bisa pendidikan sekuat itu? Mari kita lihat 3 pilar perubahan ini. Coba bayangkan 3 metafora yang kuat ini. Ada sebuah tangga untuk kita bisa naik kelas. Ada cermin dan jendela untuk kita bisa melihat ke dalam diri dan ke dunia luar. Dan terakhir, ada sebuah megapon untuk memperkuat suara kita. Penasaran? Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, tangga. Ini mungkin fungsi pendidikan yang paling kita kenal ya. Pendidikan ngasih kita keahlian, skill, bukan cuma teori di buku, tapi kemampuan nyata buat dapat pekerjaan yang lebih layak. Dan harapannya, ini bisa memutus rantai kemiskinan yang mungkin udah menjerat satu keluarga selama beberapa generasi. Pilar kedua, cermin dan jendela. Nah, ini lebih dalam lagi, bukan cuma soal skill. Pendidikan yang baik itu berfungsi sebagai jendela, biar kita bisa ngintip dan paham realitas hidup orang lain yang beda banget sama kita, sekaligus jadi cermin buat kita ngaca, buat merefleksikan posisi kita di masyarakat. Dari sinilah empati itu tumbuh dan prasangka-prasangka buruk mulai rontok. Dan pilar ketiga, ini yang paling radikal sekaligus paling penting, megafon. Pendidikan di level ini bukan lagi cuma soal memahami dunia, tapi soal mengubahnya. Pendidikan ngasih kita literasi kritis, yaitu kemampuan buat membaca sistem kekuasaan, mengidentifikasi di mana letak ketidakadilannya, dan yang terpenting, memberikan suara kepada mereka yang selama ini suaranya nggak pernah didengar. Tapi tentu aja, teorinya indah, prakteknya nggak semudah itu. Ada banyak banget rintangan yang menghadang di jalan. Setidaknya ada 3 penghalang besar nih. Pertama, kesenjangan digital. Ironis banget kan? Teknologi yang harusnya bikin setara, malah bisa bikin yang kaya makin pintar dan yang miskin makin ketinggalan. Kedua, kualitas guru yang nggak merata. Guru-guru terbaik seringnya ngumpul di kota besar. Dan yang paling bahaya, komersialisasi, di mana pendidikan pelan-pelan berubah dari hak semua orang jadi barang mewah yang cuma bisa dibeli. Oke, masalahnya udah jelas. Rintangannya juga udah kelihatan. Jadi, terus kita harus ngapain? Nah ini dia, cetak biru untuk aksi. Rencananya ini komprehensif banget, menyentuh 4 area krusial. Dari level paling atas, kebijakan, harus ada pemerataan fasilitas sekolah. Di dalam kelasnya, kurikulum harus secara sadar memasukkan isu keadilan sosial. Cara belajarnya juga harus diubah, pakai metode yang berbasis masalah nyata di sekitar siswa. Dan terakhir, setelah lulus, harus ada kemitraan dengan industri biar proses rekrutmennya adil dan gak diskriminatif. Ini sebuah rantai perubahan yang lengkap dari hulu ke hilir. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan fundamental. Sebenarnya buat apa sih pendidikan itu ada? Apakah cuma buat nyetak pekerja yang siap pakai untuk mengisi kebutuhan industri? Atau tujuannya lebih besar dari itu, yaitu untuk membangun warga negara yang kritis, sadar, dan aktif? Misi sejatinya jadi jelas banget. Kita harus berjuang untuk mentransformasi pendidikan. Dari yang tadinya cuma dianggap mesin pencetak tenaga kerja, menjadi sebuah inkubator untuk melahirkan masyarakat yang sadar akan hak-haknya dan peduli pada keadilan. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Menurut Anda pribadi, apa sih tujuan sejati pendidikan di zaman sekarang? Apakah murni untuk cari kerja atau untuk memperjuangkan keadilan? Coba direnungkan.